Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa peserta KKN semester genap 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Tutut Dewi Astuti. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Nah, untuk kesempatan kali ini pembekalan KKN, saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan manajemen keuangan pasar. Ya, kita tahu semua bahwa ada sekian banyak aktivitas KKN, ya, dimana salah satunya itu berkait dengan pasar. Oke, kita lihat ya, kita tahu bahwa pasar itu kan ada dua jenis ya, ada yang modern, ada tradisional. Tapi KKN kita itu lebih ke pasar secara tradisional. Nah, definisi pasar secara tradisional itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Di dalam pasar tradisional itu biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunannya biasanya terdiri dari kios atau gerai, los atau dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar, ya. Nah, kalau bicara tentang apa yang biasanya ada pada pasar tradisional, itu biasanya kalau pasar tradisional akan menyediakan beberapa kebutuhan pokok, ya, terutama kebutuhan sehari-hari. Kita tahu di pasar tradisional kita bisa temui ikan, buah, sayur-sayuran dan lain sebagainya bisa membantu kebutuhan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, kita lihat pasar tradisional itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya ini yang paling disuka sama ibu-ibu, ada transaksi tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, ya. Kemudian transaksinya langsung, jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan penjual, dengan pedagang, sehingga dari sisi sosial, karena Indonesia itu kan terkenal dengan masyarakat sosial, itu lebih mendekati, ya. Kemudian juga barang-barang yang disediakan pada pasar tradisional itu biasanya tidak mengandung bahan pengawet. Mayoritas adalah bahan-bahan yang segar, ya. Sedangkan kelemahannya, nah ini juga ada beberapa yang kenapa kok males ke pasar tradisional, karena tempatnya dianggap kotor, becek gitu ya. Kemudian pengemasannya dianggap kurang baik, kemudian barang-barang yang disediakan itu kualitasnya juga dianggap kurang. Kemudian banyak jenis kebutuhan yang tidak tersedia pada pasar tradisional, ya. Nah, kemudian beberapa permasalahan pasar. Nah, nanti ini yang bisa dijadikan materi oleh adik-adik peserta KKN, ya, sehingga para pedagang di pasar itu menjadi terbantu dengan adanya KKN. Yang pertama adalah akses modal, kedua manajemen keuangan pasar, kemudian yang ketiga adalah marketing pasar. Nah, untuk akses modal, nah kalau pasar modern, nah itu biasanya mereka membeli barang dagangan dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian mereka ada kontrak dengan supplier dalam jangka panjang, sehingga harga yang diperoleh itu menjadi jauh lebih murah. Karena harga yang diperoleh jauh lebih murah, pada saat dijual pun juga bisa disebut murah, ya, karena harga perolehan barang dagangan tadi lebih rendah, ya. Nah, kemudian kalau pasar tradisional ini
ada sedikit kelemahan. Karena apa? Karena pembeli, jadi pedagang itu membeli barang dagangannya sudah dari orang kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga cenderung harga yang dijual, harga barang dagangan yang dijual menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasar modern, ya. Kemudian pedagang pasar ini karena banyak keterbatasannya, mungkin karena kurang informasi, mungkin dari tingkat pendidikan yang kurang dan sebagainya, ini tidak terlalu banyak mendapatkan informasi, ya, mengenai bagaimana sih untuk mendapatkan tambahan modal, prosedurnya seperti apa, harus kemana, itu mereka kurang informasinya. Nah, di poin itulah nanti mahasiswa bisa masuk dengan memberikan sekian informasi mengenai tempat-tempat yang bisa digunakan oleh oleh pedagang untuk mendapatkan akses modal, ya. Kemudian kalau bicara tentang sumber akses modal pedagang pasar, itu bisa kita lihat ada dari modal sendiri, ya. Jadi mereka menggunakan uangnya sendiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua lewat pegadaian, sehingga mereka itu menjaminkan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan tambahan modal. Bisa lewat perbankan, bisa bagi hasil, bisa leasing atau koperasi. Tapi mohon pada saat adik-adik peserta KKN itu masuk ke pasar, memberikan informasi mengenai bagaimana pedagang di pasar itu bisa mendapatkan akses modal, mohon untuk tidak menyampaikan terkait dengan rentenir, ya. Jadi mayoritas pedagang pasar itu masih menghubungi rentenir pada saat mereka membutuhkan tambahan modal. Nah, mohon untuk disampaikan bahwa ini pilihannya itu banyak, jangan hanya tergantung pada rentenir, karena rentenir ini kelemahannya jauh lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh, ya. Kemudian modal yang digunakan oleh pedagang pasar itu biasanya berasal dari modal sendiri, ya. Karena apa? Mayoritas barang yang dijual itu habis tiap harinya, sehingga biasanya apa yang mereka dapatkan hari ini itu akan mereka gunakan untuk penjualan di hari berikutnya, sehingga cenderung tidak memikirkan bahwa ingin bertambah besar, ingin berkembang dan sebagainya, ya. Lalu yang kedua, modal sendiri tidak ada risiko, ya. Kemudian kalau berpikir untuk harus meminjam dengan ke perbankan misalnya, ke koperasi, ke pegadaian, itu mereka berpikir satu, risiko. Ya, kalau dagangannya lancar, kalau tidak mereka masih harus tidak ada pemasukan, tapi masih harus memikirkan kewajiban yang mengikat mereka dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tidak ada kewajiban membayar bunga, itu jika pedagang pasar menyelesaikan kegiatan usahanya menggunakan modal sendiri, ya. Kemudian cukup puas dengan penggunaan modal sendiri. Karena apa? Kalaupun ditingkatkan itu dianggap tidak sebanding dengan omset penjualan. Nah, itu beberapa alasan, ya, mengapa pedagang pasar itu memiliki kecenderungan atau sebagian besar dari mereka itu menggunakan modal sendiri. Nah, hanya kelemahannya kalau modal sendiri itu kan artinya ya hanya itu aja, tidak memungkinkan untuk berkembang, karena apa yang dijual, variasi yang dijual itu menjadi terbatas, ya. Sehingga dari situ adik-adik bisa masuk, kemudian memberikan pemahaman, memberikan informasi sebanyak-banyaknya bahwa ada sekian banyak pilihan yang meringankan jika para pedagang pasar itu menghendaki adanya tambahan modal. Nah, kemudian di pasar kita tahu bahwa di setiap pasar
itu ada yang namanya koperasi. Hanya ini tidak familiar, artinya tidak semua pedagang di pasar tahu ada koperasi yang bisa mereka manfaatkan jika mereka menginginkan usahanya berkembang. Di situ materi yang saya sampaikan itu merujuk dari apa yang disampaikan oleh Suharyanto, mengatakan ada 5 peran koperasi pasar. Yang pertama, wadah pemersatu para pedagang pasar. Lalu manfaat yang kedua, peran yang kedua itu mengedukasi para pedagang. Kemudian yang ketiga itu koperasi pasar bisa menyediakan kebutuhan produk atau barang dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian bisa menjadi penyokong dan penyedia modal, kemudian juga bisa menjadi penghubung antara pedagang dengan supplier di luar sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah, jalur distribusinya bisa terpotong sehingga barang yang dijual ke pembeli itu juga bisa memiliki harga yang kompetitif, ya. Nah, lalu manajemen keuangan pasar. Ini ada hal kedua yang perlu adik-adik ketahui selain yang pertama tadi akses modal. Jadi mayoritas pedagang di pasar tuh nggak pernah nyatet, ya, penjualannya hari ini berapa, biaya yang dikeluarkan berapa, itu tidak ada catatan. Sehingga kalau ditanya berapa keuntungannya, berapa kerugiannya, mereka juga nggak tahu. Yang pasti hanya yang mereka ketahui hanya hari ini terjual, besok bisa membeli barang dagangan baru, ya. Nah, ini nanti mohon untuk dibantu, ya, bahwa dicatat Bapak Ibu supaya apa? Supaya bisa tahu apakah kegiatan usahanya menguntungkan atau tidak, ya. Jadi nanti dibantu dalam hal pencatatan. Pencatatan yang seperti apa? Yang pertama bisa disampaikan bahwa ini loh harta yang dimiliki itu dicatat, punya apa, terjual berapa. Nah, di akuntansi nanti kalau dalam satu kelompok itu ada mahasiswa dari akuntansi, mohon nanti bisa membantu bahwa salah satu cara pencatatannya itu bisa menggunakan metode FIFO, sehingga kalau tahu barang yang masuk duluan sebaiknya itu yang dikeluarkan duluan, ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Tidak perlu akuntansi secara general seperti yang dipelajari adik-adik semua, tapi cukup mencatat penerimaan dan pengeluaran kasnya, sehingga hanya menyelenggarakan buku kas saja. Dari situ nanti akan diketahui berapa uang yang masuk, kemudian berapa yang harus dikeluarkan untuk membeli barang dagangan baru. Kemudian yang ketiga, mencoba untuk mengidentifikasi pengeluaran rutin yang harian, bulanan, tahunan. Karena ini mayoritas pedagang pasar itu kalau dapat uang dikeluarkan nggak terlalu berpikir untuk dicatat, sehingga karena nggak dicatat nggak tahu, ya, nggak tahu itu artinya sangat dimungkinkan kalau dicatat itu penerimaan sama pengeluarannya nggak seimbang, gedean yang pengeluaran. Nah, itu yang perlu dipahamkan ke pedagang pasar supaya apa yang dilakukan dari kegiatan jual tadi itu memberi manfaat yang lebih besar. Kemudian yang keempat, dibantu untuk menyusun rencana pengeluaran. Jadi kita itu sebetulnya bisa memanage pengeluarannya itu apa saja, sehingga katakanlah ada pengeluaran yang baru akan dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini uangnya kan bisa diputar sehingga barang yang dijual itu bisa jauh lebih banyak, variasinya juga lebih banyak dan seterusnya. Ya, lalu menabung. Nah, menabung ini hal yang susah, ya, karena menabung itu rata-rata dilakukan orang kalau
pengeluarannya sisa. Padahal seharusnya menabung itu ditempatkan di awal, ada penerimaan, disisihkan dahulu, digunakan untuk menabung, sisanya untuk operasional, sehingga nanti dari tabungan itu kalau misalnya memang pedagang pasar tidak menghendaki meminjam dari pihak ketiga, ini bisa digunakan sebagai investasi. Kemudian merencanakan ke depan itu harus yang kayak apa ya, jadi jangan statis berdiri pada posisi yang udah nyaman, semua itu harus ada keluar dari zona nyamannya sehingga menjadi berkembang lebih besar. Nah, lalu yang terakhir itu tentang marketing pasar. Nah, banyak pedagang pasar itu yang jualan ya posisinya menunggu pembeli. Nah, padahal pada kondisi yang sekarang apa yang kita miliki itu harus dipasarkan, harus dimarketingkan. Nah, nanti teman-teman dari ekonomi terutama manajemen itu bisa membantu bagaimana untuk marketingnya. Yang pertama bisa melalui internet. Nanti teman-teman dari FTI bisa membantu misalnya membuatkan web, kemudian bagaimana itu menampilkan supaya webnya bagus, kemudian itu menjadi daya tarik bagi pembeli untuk membeli di pasar ya. Jadi sekarang kan apalagi kondisi sekarang ya, kita diminta untuk melakukan banyak aktivitas di rumah sehingga orang itu cenderung mencari apa-apa lewat internet ya, lalu nanti barang yang dicari itu nyampe di rumah dengan fasilitas GoSend, Grab dan sebagainya ya. Lalu marketing pasar yang kedua yang ini juga efektif karena memang kondisi di Indonesia itu adalah masyarakat sosial, itu adalah jalinan hubungan dengan pelanggan. Jadi kalau misalnya saya ke pasar atau saya belanja ke warung, itu kalau saya disapa, "Mbak, kok lama nggak kelihatan? Bu, putranya gimana kabarnya? Udah dapet sekolahan belum?" Itu senang karena merasa ada kedekatan secara personal. Nah, itu membuat saya itu lalu tertarik untuk kembali membeli pada pedagang tersebut ya. Kemudian yang ketiga, tempatkan produk di tempat yang tepat. Dengan menempatkan produk di tempat yang tepat, itu membuat daya tahan produk menjadi terjaga. Kita nyari produk juga jadi tepat, karena saya misalnya ya sebagai pembeli, kalau saya mau membeli barang nunggu penjualnya nyari barang kelamaan, itu saya nggak senang karena saya juga ada hal lain yang harus saya selesaikan. Sehingga dengan penempatan yang tepat, selain satu menarik perhatian, dua membuat daya tahan produk itu terjaga dengan baik, yang ketiga adalah nyari barang juga menjadi lebih cepat. Yang keempat, konsistensi. Pembeli itu tidak suka kalau hari ini ke pasar langganannya jual, besok ke pasar dia nggak jual. Nah, sehingga itu harus ada konsistensi. Nah, kalaupun kita terpaksa tidak bisa berjualan seperti biasanya, maka dibuatlah pengumuman. Oh, hari ini sampai sekian tutup, sehingga kita sebagai pembeli itu menjadi lebih tahu, oh ya ini karena ada Sabtu dan lain hal tidak buka, tapi tahu bahwa kapan saya harus kembali ke pasar untuk membeli di pelanggan saya, itu ya. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen keuangan pasar. Kalau nanti adik-adik itu sudah ada di lapangan, kebetulan ada satu atau dua hal yang belum jelas terkait dengan manajemen keuangan pasar, nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing lapangan masing-masing atau ke saya di Prodi Akuntansi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.